siang. Bagaimana kabar hari ini? Oke, tadi jam terakhir pelajaran apa? Ya. Ada tugas? Ada. Oh, ada. Lalu pembelajaran hari ini bagaimana? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan sekali. Oke, baik. Ya, ini kita belum kenalan ya. Perkenalkan, nama Ibu Ellen. Kalau nama Nona siapa? Krisdayanti. Oke, Krisdayanti ya. Krisdayanti kelas berapa? Kelas 12 IPS 1. Oke, kelas 12 IPS 1. Sudah kelas 12, pasti sudah punya rencana ke depannya. Oke. Kira-kira kalau Ibu boleh tahu, cita-cita Krisdayanti apa? Jadi Polwan. Lalu selain itu ada cita-cita lain? Ya kalau seperti itu terus tidak lolos nanti bisa kuliah. Jadi kalau misalnya tes Polwan nanti tidak lolos, Krisdayanti mau kuliah. Kira-kira kuliahnya jurusan apa? PJKR. PJKR ya. Luar biasa ya kalau perempuan kuliah PJKR berarti jadi guru olahraga ya. Oke. Tadi sudah dengar kalau Krisdayanti mau jadi Polwan. Kira-kira apa Krisdayanti sudah mempersiapkannya? Apa yang harus dipersiapkan untuk menggapai cita-cita menjadi Polwan? Sama sekali sih. Perencanaan begitu. Oke, jadi Krisdayanti belum mempersiapkannya. Oke, tapi Krisdayanti sudah, misalnya olahraga sudah. Ya, jadi Krisdayanti sudah olahraga. Kira-kira olahraga apa yang biasa dilakukan? Lalu terus ikut minggu. Oh, Krisdayanti ikut tinju juga. Wah, luar biasa sekali ya. Oke. Lalu selain olahraga, apakah Krisdayanti sudah belajar misalnya kan di tes Polwan ada psikotes, ada tes akademik. Apakah Krisdayanti sudah pernah belajar materi-materi tentang psikotes? Belum. Oke, jadi Krisdayanti belum mempelajari materi-materi tentang psikotes. Oke, berarti kira-kira apa yang harus Krisdayanti lakukan? Ya kalau sekarang ibu Ya. dari orang ibu jadi nanti maunya di ibu nanti seperti apa yang materi materinya. Oke, jadi kalau menurut Ibu, bila mana ada tes di kepolisian di Polwan, untuk menjadi Polwan itu biasanya ada tes kesehatan. Kesehatan pertama itu biasanya berkaitan dengan fisik saja, berkaitan dengan fisik, berat badan, mata, gigi, lalu mata, gigi, dan tinggi badan, seperti itu. Serta kalau biasanya kalau Polwan itu masih ada tes perawanan, seperti itu tes pertama ya, tes kesehatan pertama. Setelah tes kesehatan pertama ada juga yang namanya tes psikotes, yang seperti tadi kita bilang. Nah, kalau Rianti masih bingung tentang psikotes, Rianti bisa mencari buku-buku berkaitan dengan psikotes atau melihat contoh soal di YouTube. Banyak sekali contoh soal di sana. Lalu setelah misalnya lulus di psikotes, ada yang namanya tes akademik. Nah, tes akademik itu berkaitan dengan mata pelajaran. Nah, untuk kamu bisa lulus, kamu bisa mempelajari bagian buku-buku dari tes CPNS. Biasanya seperti itu. Tes CPNS sama persis dengan tes akademik. Lalu setelah itu ada juga namanya tes kesehatan kedua. Nah, tes kesehatan kedua di Polwan itu berfokus pada penyakit dalam yang dialami, misalnya lambung dan sebagainya. Itu untuk kesehatan kedua. Lalu yang ada juga namanya tes jasmani. Nah, seperti tadi yang dibilang yang sudah lari, sudah ikut tinju, itu biasanya ada nilai tambah di sini. Jasmani berkaitan dengan lari,
berenang, sit up dan lain-lain. Lalu nanti ada ranking yang lain, bila mana nilainya sudah mencukupi, pasti akan ditambah dari nilai akademik, lalu nilai psikotes dan jasmani. 3 nilai itu nanti dijumlahkan dan hasilnya akan ditentukan lolos atau tidak. Seperti itu untuk tes polwan. Jadi kira-kira apa Rianti sudah paham berkaitan dengan cara tes polwan dan apa yang nanti dipersiapkan? Jadi kita harus sering jadi sekolah Jadi setelah Ibu menjelaskan yang tadi tahapan-tahapannya bagaimana? semoga saja apa yang Ibu bilang tadi jaga kesehatan semua. Oke, jadi itu berkaitan dengan kita punya perencanaan untuk masa depan Rianti untuk menjadi seorang polwannya. Tapi tadi Rianti juga bilang kalau Rianti punya, kalau misalnya Tuhan tidak berkehendak di polwan, berarti mau kuliah ya. Tadi kuliahnya olahraga. Dalam basicnya tadi lihat Rianti bilang, saya ini biasa tinju, biasa olahraga. Ya memang itu sudah bagus. Jadi kalau memang jalannya memang mau jadi guru olahraga juga bisa. Kalau menurut Ibu ya, kalau memang Rianti senangnya olahraga. Kalau memang Rianti senang, boleh saja Rianti lebih baik. Kalau misalnya polwan memang kadang kita berpikir kan kita kan hanya mau loh, tapi kehendak Tuhan kadang lain. Itu ya. Jadi kalau memang tidak lolos di polwan bisa saja kuliah. Kan Rianti bilang kuliah sambil tes gitu ya. Jadi kalau memang kuliah Ibu rasa kalau Rianti bilang mau jadi polwan boleh, mau jadi polwan sambil kuliah juga boleh. Seperti itu. Oke. Jadi kira-kira ada lagi yang Rianti mau ceritakan kasih Ibu? Masalah ekonomi dulu. Kita seperti itu kan masyarakat berpikir ini seperti lagi, tapi orang juga tidak mau buat ekonomi sulit. Biasanya kalau seperti itu, jadi sebelum kita mencoba kan tidak kamu dari orang, jadi tidak punya kita berusaha lagi mencoba dulu dan kita tahu jalan ekonomi seperti apa. Memang ekonomi sulit, tapi kalau kita yakin bahwa itu soal ada kita mesti berjalan. Ya betul. Iya, tapi seperti tadi Ibu rasa Rianti punya kemauan dan tekad yang baik, pengertian yang baik. Memang seringkali orang bilang kalau kita mau tes segala macam perlu uang. Tapi kembali lagi kita percaya kalau kita bersungguh-sungguh, kita berdoa pasti ada jalan. Ya. Oke, jadi kira-kira ada lagi yang mau yang disampaikan? Jadi bagaimana perasaan Rianti setelah berkonsultasi dengan Ibu berkaitan dengan perencanaan masa depan Rianti? Merasa lebih percaya diri, terus lebih semangat lagi dengan berkonsultasi dengan Ibu ini, tambah semangat, lebih percaya diri, tambah semangat untuk ke depannya seperti apa yang kita tidak tahu. Jadi dengan cara kita percaya diri, dan kita komitmen selalu ada, pasti semuanya akan bisa. Oke, jadi terima kasih ya Rianti sudah mau datang bertemu dengan Ibu hari ini. Konsultasi kita hari ini telah selesai. Kalau misal mana Rianti mau datang lagi bertemu Ibu untuk konsultasi, silakan. Ibu selalu menyiapkan waktu untuk Rianti. Oke, jadi selesai ya kegiatan kita hari ini.